diberikan kepercayaan oleh One Vision Support System kita untuk membawakan materi pada siang hari ini. Dan perkenalkan kembali, saya Hendra Saputra. Latar belakang saya sebelum jalankan usaha ini mahasiswa saja, ya, bahkan pernah jadi pengusaha. Nah, tapi sekarang sudah full time di Tianxi. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, tenang saja karena hari ini Anda beruntung sekali karena hari ini Anda diperlihatkan sebuah peluang usaha. Yang dimana peluang usaha ini begitu banyak mengubah orang, termasuk saya pribadi ya. Begitu banyak leader Anda di depan itu berubah gara-gara peluang usaha hari ini. Nah, maka dari itu Anda datang ke ruangan ini tidak sia-sia. Anda investasikan waktu Anda untuk masa depan, untuk mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, dan hari ini saya bukan bermaksud menggurui Anda semua, tidak. Hari ini saya cuma sekedar men-sharingkan ya sebuah peluang informasi yang sangat luar biasa. Kira-kira menurut Anda yang mana paling penting di antara kedua ini? Kesehatan atau kesejahteraan? Kesehatan. Kesehatan ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada tidak orang yang sehat sekali tapi tidak sejahtera? Ya. Ada ya? Oh, banyak sehat sekali. Oh, pokoknya sehat tapi ya susah hidupnya. Ada kayak gitu kan? Ada. Nah, ada juga sebaliknya. Orang sejahtera, sejahteranya artinya banyak duitnya. Banyak duitnya, makmur, tapi besok divonis meninggal. Anda pilih yang mana? Berarti dua-duanya penting. Tapi kalau disuruh memilih, yang paling penting adalah kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa mencari kesejahteraan. Betul ya? Pertama kali saya akan bahas dulu masalah kesehatan. Setelah itu saya akan bahas masalah kesejahteraan. Gimana caranya kita bisa sejahtera? Kan tidak bagus kalau kita sehat Tuhan tapi tidak sejahtera. Lama-lama sakit juga. Sehat tapi karena uang tidak ada, lama-lama sakit. Makanya pas-pasan, bukan pas sehat lima sempurna, pas sehat lima terpaksa. Pokoknya semua serba irit. Betul kan? Akhirnya bisa sakit, Bapak Ibu. Ya, nah makanya ini penting. Nah, kali ini pertama kali saya akan bahas kesehatan dulu, setelah itu baru kesejahteraannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Anda perhatikan slide. Sadarkah Anda, kita hidup ya dari bangun pagi sampai tidur itu ada lebih dari 1000 macam racun yang masuk dalam tubuh kita. Nah, kebayang ya, Anda bangun pagi biasanya ngapain? Yang merokok, langsung merokok. Itu kan, langsung minum kopi, langsung makan gorengan. Itu kan, nah, sudah itu siang, makan lagi gorengan. Malam, gorengan lagi. Tengah malam, gorengan lagi. Susu kadang lupa diminum. Itu kan, kopi, teh, gorengan. Oh, betul ya, Indonesia banget ya. Nah, berarti artinya ada 1000 macam yang masuk, racun yang masuk dalam tubuh kita setiap hari. Nah, coba kita bisa lihat dari handphone, rokok, makanan ya. Bahkan sekarang makanan kita makan itu tidak selamanya higienis. Padi apa pakai pestisida itu kan. Nah, itu kan bisa, bayangkan serangga saya mati, Pak. Itu kan. Nah, berarti kemungkinan manusia juga bisa gitu kan. Seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu, hasil survei WHO mengatakan bahwa ternyata dalam dunia ini hanya 5% orang dikategorikan sehat. Nah, sehat. Jadi dia mungkin punya dokter pribadi, dia mungkin atur makanannya apa ya, dia betul-betul sangat detail. Nah, ini dikategorikan 5% orang sehat. Dan ternyata ada 20% orang dikategorikan sakit. Sakit artinya apa? Dia tidak bisa apa-apain. Dia terbaring di rumah sakit, tidak bisa apa-apain, itu dikatakan sakit. Tapi kebanyakan ternyata, ini saya baru tahu juga, ternyata ada 75% orang yang dikategorikan sehat bermasalah. Tahu tidak sehat bermasalah? Tidak sakit, tidak sehat. Kalau orang sakit kan di rumah sakit. Nah, sekarang saya tanya, Anda ini sehat atau tidak? Sehat atau sakit? Kalau sakit kan di rumah sakit, berarti Anda sehat. Pertanyaan saya, apakah Anda betul-betul sehat? Tidak juga, berarti Anda ini sehat bermasalah. Betul kan? Nah, makanya Bapak Ibu ini berbahaya sekali. Nah, makanya kita harus menyadari dulu bahwa gejala sehat bermasalah itu ada dalam diri kita. Kita harus sadari dulu. Misalnya contoh, mudah lelah. Siapa di sini yang mudah lelah? Ada enggak kira? Ya, ada ya. Nah, obesitas, kegemukan, penurunan fungsi dan gairah seks bagi yang sudah menikah ya. Nah, seperti itu ya. Tidak mau berkicau seperti itu. Nah, perut buncit. Nah, ini juga gejala sehat bermasalah. Rambut rontok, ya sisir 1 kali 5 rontok, 3 kali 5 lagi, lama-lama botak. Tidak sadar, sudah botak saya. Oke. Nah, sering gugup, nah sering kencing, apalagi tengah malam. Anda tidur, bangun untuk buang kecil, itu gejala diabetes, gejala penyakit gula. Oke. Nah, ataukah sering lupa helmnya di mana, lupa kunci motornya di mana, lupa kacamatanya, pernah kacamata di atas jidatnya. Seperti itu ya, lupa pacarnya, pulang bawa pacar lain. Masih mending cari pacar lain kalau pacarnya orang di bawah gitu. Nah, stres ya, stres. Ini stres
sulit konsentrasi. Nah, dikasih tahu sesuatu sulit konsentrasi, sulit menangkap, susah tidur. Nah, ini adalah gejala sehat bermasalah. Dan ada juga lain-lainnya. Pak, saya kalau haid sakit, nah, itu juga gejala sehat bermasalah. Pak, saya susah tidur, itu juga. Insomnia, itu juga. Pak, saya kayaknya orangnya malas, gejala sehat bermasalah juga. Dan lain-lainnya ada. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di antara Anda yang mungkin ada dalam sini? Wih, rata-rata semua. Selamat, Anda gejala sehat bermasalah. Betul kan? Nah, tahu tidak, gejala sehat bermasalah ini adalah awal dari orang sakit. Ini awalnya. Tidak mungkin tiba-tiba orang sakit tanpa sebab, tidak mungkin. Pasti ada awalnya. Inilah awalnya. Lama-kelamaan dibiarkan seperti bom waktu. Yang dimana ketika dibiarkan, bom waktu kan tek 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 tek, Anda sakit. Seperti itu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ini ada kata-kata yang bagus sekali, cegah sebelum sakit. Kenapa bisa? Karena menurut koran Kompas, kalau kita sakit, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan akhirnya apa? Keluarga ikut bangkrut, tetangga ikut bangkrut, lingkungan ikut bangkrut. Kenapa? Dipinjamin uang. Ya kan? Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu. Bahkan saya pernah saya pernah baca slogan, orang miskin jarang sakit. Karena berbahaya sekali. Betul kan? Nah, makanya kita harus cegah sebelum sakit Bapak Ibu ya. Karena biaya pengobatan sangat besar sekali. Nah, bagaimana dong solusinya? Solusinya bagaimana? Kita sakit? Tidak. Sehat? Tidak. Ke dokter bisa nggak ke dokter? Sulit juga. Kenapa ke dokter sulit? Karena Anda belum sakit. Coba Anda ke dokter. Pak dok, saya ini belum sakit Pak dok. Bingung enggak? Ya, sakit dulu baru datang. Itu kan makanya namanya rumah sakit. Karena sakit dulu baru diobati. Nah, kadang kalau kita gejala sehat bermasalah, misalnya kayak kaki kesemutan, itu kita ke dokter, karena dokternya juga palingan suruh ya istirahat banyak, kurangi makan seperti ini. Itu kan, tapi belum ada resepnya kadang-kadang. Betul kan? Karena kita belum dikategorikan sakit. Karena hanya orang sakit yang punya resep. Betul kan? Iya. Kalau orang sehat bermasalah ada resepnya tidak? Tidak ada. Makanya solusinya adalah makanan kesehatan. Nah, makanan kesehatan TNC ini luar biasanya adalah ini bukan makanan kesakitan, makanan kesehatan. Jadi kita makan menyehatkan. Anda sering makan gorengan? Sering. Nah, Anda sering makan gorengan berarti Anda sering makan yang bisa membuatkan Anda sakit. Anda makan gorengan, oh enak sekali. Makan lagi nih, pewarnanya, oh luar biasa. Minuman yang bersoda, oh pewarnanya luar biasa. Gulanya tinggi sekali. Betul kan? Anda makan, itu namanya makanan kesakitan. Nah, kali ini Anda harus makan makanan kesehatan. Nah, jadi makanan yang menyehatkan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu adalah kombinasi 5.000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok kuno. Jadi produk kami ini sudah berusia 5.000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok kuno. Kebayang ya? 5.000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok kuno dari dinasti Ming, Qing dan lain-lain. Itu 5.000 tahun yang lalu loh. Bayangkan Bapak Ibu ya. Nah, 5.000 tahun lalu. Nah, dan luar biasanya konsep kesehatan TNC adalah pencegahan. Nah, jadi kita ini produk kita ini lebih mengutamakan mencegah. Bisa mengobati? Bisa juga. Oke, jadi dua fungsinya, bisa mengobati, bisa mencegah. Tapi konsepnya kita ditawarkan adalah supaya kita mencegah sebelum sakit. Seperti itu. Nah, dan luar biasanya mendapatkan sertifikat dalam penghargaan internasional. Luar biasa sekali ya, sudah mendapatkan penghargaan luar biasa. Nah, inilah kalau kita bisa lihat bagannya ya. Ada produknya kita, ada produk membersih, detoksifikasi, ada produk penyimbang, ada produk penguat, akhirnya bisa terjadi pencegahan. Nah, seperti itu. Nah, ini penghargaannya dan sertifikatnya. Coba kita perhatikan. Yang pertama ada penghargaan sertifikat syariah. Jadi, produk kita, bisnis kita sudah syariah. Nah, terus ada penghargaan sertifikat halal dari Indonesia ya. Nah, berarti produk kita halal. Terus ada penghargaan begitu banyak. GMP ini Good Manufacturing Produksi, artinya produksinya sudah sangat memenuhi standar ya. Top 500 Asia Brand. Jadi 500 perusahaan terkemuka di Asia. Anda kebayang tidak 500 perusahaan terkemuka di Asia? Anda mungkin tiap hari keluar rumah, Anda lihat begitu banyak perusahaan kiri kanan. Belum tentu 500 perusahaan yang Anda temui tiap hari itu masuk dalam 500 perusahaan terkemuka di Indonesia. Betul kan? Ini di Asia. Kebayang ya? Kira-kira. Luar biasa ya? Nah, dan macam-macam ya, ada APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Jadi ini sertifikatnya. Jadi ketika kita bergabung di sebuah perusahaan, kita harus lihat dulu bagaimana sebenarnya kebesaran perusahaan ini. Nah, makanya inilah sertifikatnya. Anda bisa perhatikan. Nah, terus dengan bangga saya perkenalkan inilah perusahaan kita, TNC Enterprise.
Tadi tidak dikasih tahu kah? Tianxi toh? Iya Tianxi. Oh Tianxi, iya betul Tianxi. Oh bukan Tianx, sama saja. Tianx Syariah, sama semua itu. Nah Tianxi, betul sekali Tianxi. Jadi Tianxi Bapak Ibu, ini perusahaan yang sangat besar sekali. Bahkan skalanya bukan skala nasional tapi skala dunia. Nah, dan luar biasanya apa? Kantor pusatnya kita ini di Wugin Development Area Tianjin China. Jadi ini open house. Jadi Anda kalau mau ke China, mau berkunjung ke kantor pusatnya, Anda bisa langsung datang open house. Setiap hari begitu banyak dari negara-negara, ya, itu datang ke situ berkunjung. Anda mau datang foto boleh, Anda mau datang, ada hotelnya juga ada, seperti itu ya. Nah, dan luar biasanya apa? Perusahaan kami ini berdiri tahun 95 dan masuk di Indonesia pada tahun 2000. 2001 waktu itu diresmikan oleh presiden waktu itu dengan wakil presiden Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Hamzah, itu diresmikan langsung. Dan Tianx sekarang memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara. Oke? 110 negara. Dan jaringannya tersebar sampai 190 negara. Maksudnya apa ini? Kayak gini ya, kantor cabang ke 110 negara. Nah, jaringannya 190 negara. Nah, jadi artinya kadang ada negara yang tidak ada kantor cabang tapi jaringannya sudah di situ. Misalnya contoh kayak di mana ya? Misalnya di Papua Nugini kali ya, Papua Nugini. Nah, dari Indonesia kembangkan jaringan ke situ ada gitu. Jadi kantor cabang tidak ada, tapi jaringan ada. Nah maksudnya 190 negara. Gak bayang Bapak Ibu, seandainya Anda punya usaha yang berkembang di 190 negara, besar tidak usahanya? Anda punya usaha jalan kotek tersebar di 190 kecamatan, besar tidak kira-kira? Besar. Ini negara Pak, tiap negara banyak kecamatan. Berarti besar sekali? Iya besar sekali, luar biasa ya, kita beri aplaus ya. Ini kawasannya Bapak Ibu ini, ya ini. Wow, luar biasa sekali ya, besar sekali. Wow. Ini hotelnya ini, hotel ini. Hotel bintang 7-nya ini. Ya. Nah, Anda lihat kecil banget ya. Iya, ini di peta ini Bapak Ibu ya. Kalau Anda datang ke sana, mungkin Anda keliling ini tidak sampai keliling semua, sudah mati di tempat. Ini besar sekali ya. Cuma gambar memang kelihatan kecil karena dikecilkan. Ya. Nah, ini ya, sekarang lagi kemarin saya datang ke Cina 2 tahun lalu itu sedang pembangunan universitas dengan lapangan ya. Ada lapangan bola, stadion bola yang dibuat. Itu luar biasa ya. Nah, ini. Nah, luar biasa. Nah, kita sudah tahu perusahaannya apa dan sekarang pemiliknya. Nah, inilah pendiri Tianxi. Pendiri Tianxi beliau namanya Mr. Li Jin Yuan ya. Beliau adalah pendiri Tianxi. Dan luar biasanya apa? Beliau ini adalah salah satu orang terkaya di China. Jadi kita kerjasama langsung yang dimana pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di China yang memiliki total aset di atas 10 miliar US dollar. Kebayang nggak seandainya Anda kerjasama sama salah satu orang terkaya di Makassar? Iya, betul. Bangga sekali pasti Anda. Orang terkaya di kecamatan, bangganya Anda. Saya kerjasama sama orang terkaya di kecamatan saya, senang sekali, bangga sekali. Anda jalan pede sekali. Kita sudah tahu perusahaannya apa dan sekarang pemiliknya. Nah inilah pendiri Tianxi. Pendiri Tianxi Mr. Li Jin Yuan ya. Beliau adalah pendiri Tianxi. Dan luar biasanya apa? Beliau ini adalah salah satu orang terkaya di China. Jadi kita kerjasama langsung yang dimana pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di China yang memiliki total aset di atas 10 miliar US dollar. Kebayang nggak seandainya Anda kerjasama sama salah satu orang terkaya di Makassar? Bangga sekali pasti Anda. Orang terkaya di kecamatan, bangganya Anda. Saya kerjasama sama orang terkaya di kecamatan saya, senang sekali, bangga sekali. Anda jalan pede sekali. Ini di China. Dan Anda tahu sepertiga penduduk dunia ada di China. Penduduknya miliaran. Kebayang? Nah, beliau salah satu orang terkaya. Nah, makanya luar biasa sekali. Dan setiap masuk di negara perusahaan Tianxi itu diterima oleh pemerintahan langsung. Jadi government to government ya. Jadi bukan camat tentunya bukan, tapi langsung kepala pemerintah. Biasanya presiden, wapres atau minimal perdana menteri. Luar biasanya kita beri aplaus buat ini lah beliau ya, Mr. Jinoan. Nah, ini waktu masuk di Indonesia, waktu itu Pak Hamzah wapres ya. Nah, beliau yang sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, dan ini waktunya mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UNESCO PB. Jadi beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari UNESCO PB. Kebayang ya? Biasa. Ini waktunya dapat sertifikat syariah. Inilah pemiliknya, Tianxi, pendiri Tianxi. Bapak Ibu, perusahaan kita ini bisa berkembang besar. Kenapa bisa? Karena produknya. Kalau produk bagus pasti orang cari, betul kan? Nah,
Kalsium mengapa penting? Karena kalsium dibutuhkan seluruh tubuh ya. Dari jantung, otak, pencernaan sperma itu butuh kalsium. Dan setiap hari kita membutuhkan kalsium itu 1000 mg asupan kalsium tiap harinya. Tapi kenyataannya orang Indonesia hanya bisa mengasup kurang lebih 250 mg asupan kalsium. Jadi kita kekurangan 750 mg asupan kalsium per hari. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang minum kalsium tadi pagi? Yang minum susu siapa? Yang makan mie instan siapa? Oh, pasti banyak sekali. Untuk Anda berarti Anda kekurangan 750 mg per hari, Anda hanya mengasup 250 mg. Bayangkan lebih berarti Anda kekurangan berapa? Kali saja berapa hari Anda hidup sekarang. Anda mungkin asupannya cukup pas dari umur 1 bulan sampai 5 tahun itu cukup. Betul kan? Nah setelah itu tidak cukup. Ya, nah artinya kekurangan kalsium menyebabkan osteoporosis. Osteoporosis penyakit yang tidak pernah bilang-bilang, langsung patah. Osteoporosis dan 100 penyakit lainnya. Luar biasa. Ya, pencapaian yang sangat tinggi Bapak Ibu ya. Nah, makanya Bapak Ibu kita perlu minum kalsium. Nah, pertanyaannya kenapa harus kalsium tiansi? Nah, karena kalsium tiansi itu punya kelebihan. Yang pertama itu alami organik. Jadi kalsium kita diambil dari ekstrak sumsum tulang sapi segar yang diolah dengan teknologi modern. Nah, inilah. Jadi bukan juga sapi sembarang. Kalau di sini kan tidak tahu yang mana sapi yang mana tedong. Kerbau tedong saya tidak ngerti sampai sekarang yang mana sapi yang mana tedong. Ini sapi Mongolia yang Dalmatian, ya hitam putih warnanya, ya seperti itu. Dan kedua ini kandungan kalsiumnya sangat tinggi. Jadi satu saset itu setara dengan 4 gelas susu sapi murni segar. Satu saset kandungan kalsiumnya setara dengan 4 gelas susu sapi murni segar. Kebayang? Jadi tidak membuatkan kegemukan. Oke? Karena tidak ada lemaknya. Nah, penyerapannya 90%. Jadi ketika kita minum susu kalsium ini diserapnya 90%. Nah, kebanyakan susu atau ya kalsium di luar sana kebanyakan hanya diserap tubuh 40%. Nah, selebihnya mengendap di ginjal, jadi batu ginjal atau di sendi jadi pengapuran. Jadi mau sehat, jadinya sakit. Nah, kalau tiansi ini penyerapannya 90%. 10%-nya dibuang lewat keringat dan urin, seperti itu. Dan terakhir penuh dengan vitamin yang lengkap ya, luar biasa. Nah, berapa buat kalsium ya? Inilah produk kalsium kita ya. Nah, yang pertama ini Nutrien Kalsium Powder ya. Orang biasa sebut kalsium 1. Ini bagus sekali untuk orang yang misalnya aktivitas tinggi, Anda bisa konsumsi kalsium ya. Ini bahkan tiap hari kita konsumsi. Saya pribadi konsumsi kalsium tiap hari ya sebelum tidur. Nah, ini fungsinya banyak sekali ya. Untuk tulang ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa kita kekurangan 750 gram. Nah, ini untuk tulang. Semua akar permasalahan penyakit itu karena kekurangan kalsium awalnya. Nah, ini bagus sekali. Nah, jadi makanya kalau ada orang sakit pasti ujung-ujungnya ada kalsiumnya. Apalagi kalau kita di tiansi ya, ada orang sakit pasti ada kalsiumnya. Karena semuanya ini kalau kurang kalsium ya sudah setengah mati bergerak ini ya. Organ-organ kita di dalam ini sudah tidak terlalu bagus fungsinya. Nah, sudah itu Bapak Ibu, ini bagus sekali juga orang yang mau tinggi badan. Nah, ini ya mungkin ada yang mau agak tinggi badannya, ini bisa sekali. Tapi tingginya tidak mungkin sampai 3 meter Bapak Ibu ya. Ini cuma ya potensinya 10 sampai 30 cm. Nah, ini bagus sekali. Nah, yang nyeri haid juga. Siapa di antara Anda yang nyeri haid? Nah, ini bagus sekali. Yang susah tidur, ini bagus sekali. Yang sering gelisah kalau tidur, nah ini bagus sekali. Mimpi buruk, nah kalsium 1. Ini serius Bapak Ibu, mimpi buruk kalsium 1. Saya minum kalsium 1 ini bukan mimpi buruk, mimpi dapat reward, mimpi dapat reward. Mimpi jadi direktur, makanya cepat-cepat ya minum. Nah, terus yang kedua ini Sultan Kalsium Powder. Ini bagus sekali. Biasa orang sebut kalsium 2 karena apa? Ini fungsinya untuk sama fungsinya dengan kalsium pertama, cuma ini untuk khusus penderita diabetes. Nah, jadi kalau ada keluarga Anda penderita diabetes, nah inilah kalsiumnya. Nah, ini bagus sekali karena bisa mengaktifkan pankreas, oke, untuk menghasilkan insulin, kalsium 2. Terus yang selanjutnya kalsium 3, ini bagus untuk anak-anak. Nah, ya, anak saya ini minum. Ya, ini dari anak sampai dewasa bisa. Anak-anak sudah pasti ya untuk nutrisinya. Nah, orang dewasa kalau yang kurang nutrisi, ya Anda bisa konsumsi juga. Seperti ini. Ini bagi orang juga yang kurus ya, kurus cacingan ya, mau badannya agak berisi, nah Anda bisa kalsium 3 seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada produk namanya kalsium chewable tablet. Nah, ini fungsinya sama dengan kalsium 1, kalsium 2, kalsium 3 ya. Cuma ini bedanya kayak permen. Bagi Anda yang malas ya, air panas, nah ini praktis ya, seperti permen, tinggal dikunyah saja seperti itu. Terus ada Renovas ini bagus untuk masalah pernafasan. Nah, ini bagus untuk orang asma.
ya yang asma, yang perokok, ya seperti itu ya. Nah, ini bagus sekali Renovus. Nah, terus spirulina. Spirulina ini bagus sekali bagi orang yang jarang makan sayur. Setiap hari dia makan, jarang makanannya bernutrisi tinggi, nah, vitaminnya kurang, ini bagus sekali. Karena satu kapsul ini setara dengan 3 kg sayuran segar dan buah-buahan. Nah, jadi memang penuh dengan kaya dengan nutrisi dan vitamin seperti spirulina. Dan ini bagus juga untuk jadi masker. Nah, masker bagi Anda yang mau maskeran ya, ini bisa pakai spirulina. Ada Muncor. Nah, ini Muncor bagi orang yang sering aktivitas tinggi. Ya, aktivitas tinggi yang terlalu padat kerjanya, kan? Tapi mau tetap fit. Nah, ini bagus sekali. Karena dia ini antibody. Nah, orang konsumsi ini jarang sakit. Oke. Coba Anda bisa lihat ya. Ada jarang sakit sini kan anti kebal. Nah, anti kebal ya. Ya. Kebal anti bacok seperti itu ya. Kan banyak orang kan sedikit-sedikit sakit. Karena sel imunnya sangat rendah ya, imunitasnya sangat rendah. Jadi sedikit-sedikit sakit, hujan sakit, ya banjir meninggal. Digigit nyamuk sudah mati gitu ya. Nah ini karena ini sel imunnya sangat rendah, makanya Muncor cocok. Nah ini bagus juga untuk orang perokok juga ya. Perokok ini memperbaiki fungsi hati, ginjal, paru-paru, limpa, jantung. Nah ini bagus sekali. Nah terus ada zinc. Nah ini zinc bagus sekali karena ini zinc ini untuk hormon. Hormon. Bagi Anda yang mau agak tinggi badannya ini bisa. Bagi Anda yang mungkin kurang nafsu makan ini bisa. Bagi Anda yang kurang nafsu malam ini bisa. Nah jadinya zinc ini multifungsi. Pokoknya berhubungan dengan hormon. Rambutnya kebotakan ini bisa. Oke, rambutnya kayak kurang panjang atau lama tumbuh ini bisa. Zinc ya. Nah, ada yang bertanya, Pak kalau jenggot bisa nggak dikasih jenggot? Saya belum coba itu. Ya. Ini para pembersihnya Giansity. Nah ini bagus sekali karena apa? Orang sering mengatakan ini adalah teh sapu jagat karena bisa menghancurkan lemak racun dalam tubuh kita. Nah ini dikonsumsi tiap hari. Selama Anda makan, Anda harus konsumsi. Apalagi Anda yang sering makan gorengan, Anda harus konsumsi. Kalau kita konsumsi ini akan keluar racun dalam tubuh kita. Nah biasanya keringat Anda itu berbeda. Beda kalau Anda keringat biasa itu berbeda kalau Anda minum produk ini keringatnya beda. Saya waktu dulu juga itu sempat besar sekali perut saya buncit ya. Sudah kurus buncit pernah. Nah, saya konsumsi pagi-pagi nih. Bangun pagi saya konsumsi sambil lari-lari olahraga. Nah, itu turun. Seperti itu ya. Dulu ukuran celana saya 32, sekarang 28. Ya, dulu sudah kurus ya. Lumayan lagi kira-kira, jadi tidak lucu Pak. Kenapa Anda ketawa ya? Oke, Bapak Ibu ini Giansity ya, macam kalau mak asam. Ini bagus juga orang yang sering tegang-tegang leher belakangnya. Nah, siapa yang sering kayak gini-gini? Saya dulu pernah kayak gitu, tapi sekarang nggak pernah kayak gitu. Ini sering kayak gini-gini. Nah itu, ini penyumbatan. Ya, karena terlalu banyak makan gorengan gitu. Nah Giansity. Nah terus ada selanjutnya saat ini bagus sekali bagi orang penyakit gula basah ya. Gula basah karena ini menormalkan gula dalam tubuh, menormalkan gula yang masuk dalam tubuh, dan bagus juga ini kalau orang yang sudah luka ditaburin ini bisa kering lukanya. Nah kan kalau orang penyakit gula basah diabetes ditaburin tidak sembuh-sembuh ya. Lama kering, kalau ditaburin bisa cepat sembuhnya. Ada grape ekstrak, ini bagus untuk penyakit stroke ya, stroke penyumbatan pembuluh darah, ini bagus sekali grape ekstrak. Ada Vitalain bagus sekali orang yang mungkin mau smart ya, sering pelupa, ini bagus ya. Sering lupa ini bagus sekali, yang penyakit hepatitis ini bisa. Terus yang sering lupa, terus bagus juga orang yang mau memperhalus kulitnya. Nah seperti itu ya. Nah dari kan dia mengandung vitamin E. Nah terus ada Rosulos. Nah ini bermasalah usus. Nah usus apa usus ya? Misalnya susah buang air besar. Terus apalagi ya? Tidak lancar buang air besarnya. Seperti itu. Pokoknya berhubungan dengan usus. Nah, siapa di sini yang kalau di kamar mandi berjam-jam? 3 jam. Belum keluar sedikit. Seperti itu. Nah, ini double selesai Anda cocok. Ya, seperti itu. Jangan sampai orang antri kasihan itu di luar ya. Double selesai Bapak Ibu ya. Nah, itulah produknya. Begitu banyak produknya kita, ada Nomitren ya, Diakon, diabetes kontrol, glukosamin untuk persendian yang sering sendinya sakit ya, ada matras, ada aparatus, gelang, ada pembalut. Nah, ini untuk wanita ya. Hai wanita. Nah, wanita Anda pakai pembalut merek apa? Jangan sampai Anda pakai merek paling murah. Lebih murah dari rokok sebatang 1000 Anda beli 500 luar biasa. Juga bahannya dari mana itu? Hati-hati karena sekarang begitu banyak pembalut daur ulang. Nah makanya orang pakai pembalut kadang dia cari yang murah padahal berbahaya.
Jangan cari murah, tapi cari yang terbaik karena itu mahal. Betul, betul. Masa ini mahal, listrik mahal, ini murah. Nggak kelihatan, Pak, memang nggak kelihatan. Tapi nanti ini kelihatan. Ya, ya kan? Hati-hati, makanya biasa orang nyeri haid, karena itu biasa gatal-gatal kan, dia garu, Pak. Itu karena apa? Karena ini salah satu faktor. Hati-hati. Luar, weh, bagusnya dari luar bersih, Pak. Bas menik, weh. Wih, subhanallah. Terus suaminya kabur. Kan? Makanya ini yang terbaik ya, higienis. Kadang kapas daur ulang, toh kapas daur ulang ya yang sudah dipakai luka, dikasih yang ada lukanya, nana dikasih pemutih, didaur ulang seperti itu. Pemutih itu kayak backclean, dikasih gitu, akhirnya dijual kembali. Nah itu banyak kayak gitu. Ada bisa cari internet lah, banyak sekali kapas daur ulang. Terus ada pasta gigi, ada sabun ya. Pasta giginya bagus sekali ya, karena beda rasanya. Kalau pasta gigi merek lain terlalu banyak deterjennya, busa terlalu banyak. Buat ngilu, terlalu ngilu. Nah ini. Terus ada sampo ya, pupuk, oli ya. Ada Aquapoint. Nah, ini Aquapoint ini cepat sekali terasa. Kalau Anda sakit kepala, saya kan ini di rumah ada ini. Oke. Nah, ini Aquapoint kalau Anda sakit kepala, langsung Anda gosok, nggak sampai 1 detik, 2 detik, 3 detik, langsung bagus. Saya pernah pulang ke rumah, gara-gara pusing kepala pulang ke rumah, terus saya pakai, langsung sehat. Kayak pusing kepala, langsung kayak gitu. Itu luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, itulah masalah kesehatannya. Tepuk tangan bagi kita ya.